صبرت والله صبرت. المطار في المطار طاح في المطار. المطار جوا. وي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih bersama dengan Intel Donat yang pada malam hari ini akan membawakan informasi-informasi penting. Ya, jika beberapa waktu yang lalu saya selalu berbicara atau membahas tentang konstelasi politik di Indonesia, hari ini kita akan coba dulu melawat ke Timur Tengah. Ya, jadi hari ini Timur Tengah ini sedang hiruk pikuk ya, karena adanya serangan Iran ke Israel. Konon serangan ini menjadi sebuah potensi besar adanya perang dunia atau terjadinya perang dunia ketiga gitu. Makanya harus segera diredam lagi. Nah, Iran melakukan serangan beberapa jam yang lalu ya. Beberapa jam yang lalu Iran melakukan serangan dengan menggunakan drone terbarunya, drone Muhajir dan drone Shadid ya. Itu merupakan dua drone terbarunya. Ya seperti uji coba lah ya. Dan Israel menjadi tempat uji cobanya. Dan juga ikut serta pula rudal terbarunya. Nah ini rudal Khaybar. Konon rudal ini mampu menjangkau wilayah-wilayah yang dituju Iran yang cukup jauh gitu. Nah serangan-serangan yang dilakukan oleh Iran ini dengan menggunakan puluhan drone dan juga misil, ini merupakan sebuah balas dendam, upaya balas dendam Iran terhadap Israel. Karena kita tahu pemberitaan internasional beberapa waktu yang lalu itu sempat memberitakan pada 1 April 2024 Israel melakukan serangan udara menggunakan jet tempur siluman F-35 yang terbaru nih dari Israel. Melakukan serangan pada kantor konsulat Iran yang ada di Suriah, di Damaskus sana. Nah, Iran setelah itu ya, setelah serangan ke konsulat itu, Iran melalui pemimpin tertinggi revolusi Iran, Ali Khamenei, itu mengumumkan bahwa Iran akan membalas dendam atas tindakan Israel pada kantor konsulatnya di Suriah. Nah, cukup menarik. Setelah itu ya, tepatnya tadi malam beberapa jam yang lalu, Iran melancarkan serangan udara juga menggunakan drone dan misil. Nah, serangan ini memang merupakan upaya balas dendam karena pembenarannya menurut Menteri Pertahanan Iran. Jadi serangan ini merupakan serangan balasan dan ini berpegang pada pasal 57 di Piagam PBB gitu. Jadi dalam pasal 57 Piagam PBB tersebut memang tertera di situ bahwa sebuah negara yang melakukan yang mendapatkan invasi dari negara lain itu bisa melakukan balas dendam atau serangan balasan lah ya. Nah, Iran melakukan itu gitu karena sudah melanggar kedaulatan dari negara Iran. Makanya Iran melakukan serangan itu. Serangan ini juga dapat dikatakan sebuah serangan warning ya. Sebuah warning bagi beberapa negara sekutu Israel. Ya, terutama Amerika Serikat. Iran sempat memperingatkan bahwa serangan ini adalah serangan balas dendam. Ini persoalan Israel dengan Iran. Amerika Serikat tidak boleh ikut-ikut jika tidak ingin juga mendapatkan serangan yang sama. Ya, kita tahu Iran sendiri kan punya yang namanya ICBM ya. Jadi intercontinental missile gitu ya. Ballistic missile. Jadi Iran punya ICBM sama seperti Korea Utara, itu bisa menjangkau wilayah manapun di dunia, terutama Amerika Serikat salah satunya. Itu dijangkau itu hanya dengan waktu 30 menit, bayangkan. Dan warning radarnya, pemberitahuannya itu notifikasi bahwa Iran melakukan peluncuran ICBM itu 15 menit setelah peluncuran. Jadi cukup berbahaya memang. Makanya Iran memperingatkan Amerika Serikat. Iran juga sempat memperingatkan Yordania ya.
Karena kita tahu Yordania, Irak itu adalah sekutu dari Amerika Serikat dan Israel. Nah, Yordania pada serangan Iran kemarin, tadi beberapa jam tadi, itu sempat melakukan penghadangan atau pencegatan pada drone dan juga misil yang diluncurkan oleh Iran gitu. Jadi Iran meluncurkan misil ke Israel melalui wilayah udara Yordania. Sebenarnya Iran ini sempat meminta persetujuan terlebih dahulu pada Yordania gitu, bahwa besok kita Iran akan melancarkan serangan udara dan roket dan juga drone dari Iran ini akan terbang melewati wilayah udara dari Yordania. Dan Yordania sebenarnya sudah menyepakati itu dan mengizinkan itu. Tetapi kita tahu bahwa Yordania sendiri ini malah mencegat dan menjatuhkan beberapa drone dan juga misil milik Iran ketika diluncurkan melewati wilayah udara Yordania. Kelihatannya Yordania ini cawe-cawe ya, cawe-cawe dan menggunakan standar ganda, seolah-olah mendukung, mengizinkan serangan Iran terhadap Israel, tetapi di satu sisi Yordania pun bahkan mencegat ya rudal-rudal itu. Ini kayak Jokowi juga nih, cawe-cawe. Nah, kita akan mencoba melihat persoalan ini ya, karena persoalan serangan Iran ke Tel Aviv kemarin memang bisa menjadi sebuah pemicu dan memiliki potensi besar menjadi pemicu terjadinya Perang Dunia Ketiga. Nah, Iran dalam serangan itu memang berhasil menghancurkan beberapa instalasi pertahanan milik Israel. Cukup banyak memang, karena drone yang digunakan dan juga misil yang digunakan oleh Iran ini merupakan misil terbaru dan canggih. Kita tahu dari beberapa rekaman dari penduduk yang ada di sana, kita lihat di CNN, kita lihat di beberapa pemberitaan internasional, memang dari rekaman itu kemampuan drone dan misil dari Iran ini bisa menandingi Iron Dome-nya milik Israel. Nah, Iron Dome ini merupakan sistem pertahanan udara ya yang dimiliki oleh Israel. Ini juga katanya canggih. Namun terbukti dari beberapa rekaman yang tersebar, ICBM atau misil yang tembakan dari Iran ke Israel ini mampu menjangkau, dan itu tidak bisa diantisipasi secara total ya oleh Iron Dome milik Israel. Memang beberapa sempat dijatuhkan dan juga dicegat oleh Iron Dome milik Israel, tetapi tidak sedikit juga ya misil yang ditembakkan dan juga drone yang ditembakkan oleh Iran ini menjangkau posisi-posisi atau titik-titik penting dari Israel. Contoh salah satunya adalah baterai Iron Dome yang dimiliki Israel ini dihancurkan juga, kena sasaran juga itu oleh drone-nya dan juga misilnya Iran. Ini sungguh luar biasa ya. Jadi ini merupakan warning ya, sebenarnya warning juga gitu. Hati-hati kalau Yordania, Irak, Amerika Serikat membantu Israel, bukan tidak mungkin Iran pun dapat melakukan hal yang sama dengan rudal dan drone yang sama. Apalagi Iran memiliki ICBM yang berhulu ledak nuklir. Itu bisa menjangkau ke Amerika Serikat. Jadi ini warning. Nah, Israel ini ya beberapa hari yang lalu, tepatnya 1 April itu memang menyerang kedutaan besar milik Iran di Damaskus. Tetapi penyerangan itu melalui jet tempur siluman F-35 milik Israel itu hanya mengenai sebelahnya, yaitu kantor konsulat Iran di Damaskus sana. Tetapi yang menjadi hal penting dan menarik di sini ya, serangan yang dilakukan Israel ini ternyata menewaskan 13 petinggi Iran yang ada di sana, yang sedang berada di konsulat. Meskipun duta besar yang sempat selamat, tetapi beberapa petinggi militer, atase militer Iran yang sedang berada di konsulat sana itu ikut tewas. Terutama komandan dari Garda Revolusi Iran ya, Muhammad Reza Zaidi itu tewas juga terkena serangan udara yang dilakukan Israel pada kantor konsulat. Dan ini menjadi sebuah
investasi dendam ya, karena Panglima tertinggi Iran juga tewas sewaktu melakukan lawatan ke Irak dulu dan dihabisi oleh Israel menggunakan drone. Lalu juga serangan-serangan yang dilakukan Israel ke Gaza ya, ke Rafah, itu juga memicu terjadinya serangan Iran ke Israel. Jadi memang banyak sekali pemicu-pemicu dari serangan ini. Nah, Iran sebenarnya kan punya beberapa proksi ya di sekitar Israel sana. Kita tahu kan proksi Iran di sekitar Israel sana ada semacam di Lebanon. Di Lebanon dia punya yang namanya Hizbullah. Ya, punya Hizbullah itu bisa digunakan atau tangan ya, proksi dari Iran untuk mengganggu stabilitas keamanan di Israel. Lalu juga di Gaza dia punya yang namanya Hamas. Jadi Hamas punya kerjasama dengan Iran. Jadi proksi-proksi inilah yang memiliki potensi besar juga nantinya akan ikut membantu serangan dari Iran ke Israel. Ini cukup membahayakan karena serangan-serangan ini atau konflik ini jika tidak diredam, ini akan memicu Perang Dunia Ketiga karena beberapa negara-negara sekutu dari Iran, contoh seperti Rusia, Korea Utara, dan lain-lain ini bisa juga ikut terjun jika Amerika Serikat ya ikut membantu turun langsung membantu Israel. Jadi Inggris, Amerika Serikat, dan juga sekutu-sekutu Israel ini jika mana ikut terjun konflik ini akan mengembangkan konflik pada perang yang lebih besar, yaitu Perang Dunia Ketiga. Maka dari itu kemungkinan ya Dewan Keamanan PBB ini harus melakukan langkah-langkah pencegahan secepat mungkin agar eskalasi di Timur Tengah, terutama di Israel ini, di Timur Tengah di Israel ini bisa diredam. Kalau tidak diredam kan ini berbahaya ya, berbahaya sekali. Apalagi kalau kita tahu Benjamin Netanyahu ini selaku Perdana Menteri Israel seakan-akan seperti leluasa melakukan serangan-serangan ini. Karena Benjamin Netanyahu ini meyakini bahwa serangan ini akan didukung oleh negara-negara sekutunya. Ya, kita tahu bagaimana Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu itu Joe Biden mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan terlibat dan tidak akan membantu Israel. Tetapi beberapa jam kemudian keluar lagi rilis bahwa Israel jika diserang Iran, maka Amerika Serikat ada membackup-nya. Ini kan kontradiktif dengan pernyataan sebelumnya. Dan ini bisa menjadi pemicu eskalasi Timur Tengah, ya, eskalasi politik maupun militer di Timur Tengah, terutama keamanan ini bisa meningkat. Ini cukup berbahaya. Maka dari itu ya kita dorong melalui jalur-jalur diplomatik, terutama di Dewan Keamanan PBB. Ya, PBB memang sempat mengeluarkan resolusi, tetapi resolusi ini seakan-akan memang tidak tidak dilakukan oleh Israel gitu. Bahkan Israel melakukan serangan ke Rafah juga kan. Ini sungguh-sungguh Israel udah keterlaluan, Cok. Ya mudah-mudahan juga Prabowo nih ya Menhan nggak cuma cawe-cawe doang. Nggak cuma cawe-cawe doang dengan isu di Timur Tengah ini. Mengecam dan juga seakan-akan mendorong perdamaian tetapi tidak melakukan langkah-langkah strategis. Sebenarnya kan persoalan ini bisa diselesaikan bila mana ya Indonesia ngotot untuk mendudukan Perancis dengan Inggris. Karena Perancis dan Inggris ini adalah dua negara yang ikut menandatangani Balfour Declaration. Dan ini yang menjadi cikal bakal negara Israel. Sebenarnya kan akarnya di situ. Ketika akarnya tidak diselesaikan, maka tunas-tunas konflik ini akan terus berkembang. Bagaimanapun dicegahnya gitu. Jadi mudah-mudahan Indonesia ikut terlibat aktif ya untuk menurunkan eskalasi di Timur Tengah. Kalau enggak melakukan deeskalasi ataupun tidak melakukan pencegahan, bukan tidak mungkin Indonesia akan terkena imbasnya. Ya imbasnya
tutupnya Selat Hormuz oleh Iran, dan itu akan memberikan efek besar pada Indonesia. Karena kita tahu Indonesia tiap harinya itu mengimpor hampir 700.000 barel minyak mentah dari Timur Tengah, dan itu melewati Selat Hormuz. Jika Selat Hormuz ditutup, maka kita tahu kita akan kesulitan mencari minyak. Dan efeknya ketika minyak langka, minyak akan naik, dan juga harga sembako juga akan naik, dan ini akan mendorong demo besar-besaran juga. Ini kan mirip-mirip seperti 98. Jadi itu saja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Pertanyaan tentang kok bisa perang ini nggak selesai-selesai selama ratusan tahun, dan siapa saja yang terlibat, dan negara apa saja yang melakukan intervensi-intervensi pada konflik ini, kita akan bahas di konten selanjutnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.